Wala yanalu lan orang berkoleh. Iku anu. Ya. Sampai tulas kan? Sampai tulas. Wala yanalu lan orang berkoleh. Tidak mendapat orang itu. Apa sing ora berkoleh? Al maksuda ingkang den maksud. Wala yanalu lan orang berkoleh sapa al maksuda ing anggen maksud pola sedidik au jala utawa gede. Jadi apabila salah jalan kemarin tadi kemarin wa kullu man aftoa tarik ya, maka dia akan tersesat. Barang siapa yang salah langkah, salah jalan dalam menempuh ilmu, maka dia akan tersesat kemana-mana. Maka kemarin sudah kita sampaikan, kalau niat kita mencari ilmu adalah untuk sedikit menghilangkan rasa kebodohan, karena manusia itu penuh kebodohan. Hanya orang yang tidak sadar diri aja lah yang merasa dirinya pintar. Nah, itu justru yang merasa pintar itu dialah orang yang paling bodoh di dunia. Jadi apabila kita niatan mencari ilmu itu salah, ya, salah jalan, maka dia tidak akan mendapatkannya, bahkan dia akan tersesat. Wala yanalul al-maksud, dan dia tidak akan mendapatkan apa yang menjadi tujuannya ilmu itu sendiri. Tujuannya umpamanya kita mau pergi kemana saja kita nggak tahu, mau ke Bangkinang, tujuannya ke Bangkinang apa, ngapain namanya, beli cabai, beli bakso, atau hanya sekedar jalan-jalan. Kalau niatnya ke sana cuma beli bakso, ya mungkin dapatnya bakso saja. Jadi sedikit atau banyaknya kalau salah jalan maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Aratu ngarepake sapa ingsun. Ya aratu. Tune itu menunjukkan kata ganti yang menunjukkan ku ingsun. Aratu ngarepake sapa ingsun. Wa ahbabtu lan demen sapa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berfaedah baik dunia maupun di akhirat. An ubayina, an itu adalah salah satu amil. Enggak pak, sointanya lah. Di an itu banyak kawannya, an, lan, idan, kai, lamuke, dan seterusnya. Dia akan menasabkan fi'il mudhari. Jadi umpamanya yang suruh dia akan menjadi an yang suruh, umpamanya lan jadi lan yang suruh. Ya, lan yang suruh. Apabila dia ada wawunya, wawu jamak, maka minyak akan hilang. Layang suruh, layang suri, layang surah, layang surna, latan surah. Latan surah, latan suruh, latan suri, latan surah, latan surna, latan suruh, latan surah, latan surah. Salah lagi. Roh belakangnya apabila tidak ada wawu atau yakni di belakangnya. Nah itulah. Jadi kita ngaji sekalian beberapa kitab. Ngaji taklim, ngaji nahwu, sekalian ngaji sorofnya. An ubayyina. Dari kata bayyana. Bayyana yubayyinu tabyinan tabyinan tabyanan tibyanan mubayyanan mubayyinun mubayyanun bayyin ketemu Pak bayyin. Bayyinna tubayyin mubayyanan mubayyanun, tapi bukan Pak bayyin itu maksudnya. Bayyana yubayyinu an ubayyina. Arep ento nerangake atau menjelaskan kepada siapa, lahum maring tulak atau pencari ilmu atau para mahasiswa atau para murid atau para santri. Thariqat ta'allumi ing dalan
mencari ilmu atau jalan belajar, jalannya untuk mendapatkan ilmu. Thariqat ta'allumi, ya di situ sebagai maf'ul bih. Harus dibaca thariqah, tidak boleh dibaca thariqu atau thariqi karena dia maf'ul bih. Di maf'ul bih itu harus dibaca nasab. Ada isim yang dibaca rafa, isim yang dibaca nasab, ada juga isim yang dibaca jar. Wa sami'tu lan krungu sapa ingsun dari fi'il madhi sami'a. Sami'a sami'u sami'at, maka akan ketemu sami'ata sami'na, sami'ta sami'tuma sami'tum sami'ti, sami'tuma sami'tunna sami'tu. Nah ketemulah tu sami'tu sami'na. Wa sami'tu lan krungu sapa ingsun. Jadi Az-Zarnuji krungulah ya, saking guru-gurune atau dari ustadz-ustadznya, dari masyayihnya, bagaimana cara mencari ilmu. Ini saya Az-Zarnuji itu pada zaman tahun enggak itulah ya, dari zaman dahulu sudah ada ini. Thariqat ta'allumi. Tuh, sampai mana sih? Kelewat dia, Pak. Oh, kelewat. Hah? Kirain ngapain itu kita bingung sama. Thariqat ta'allumi alama ing atase sesuatu. Atase barang-barang, alama atase barang. Itu kang weruh sapa ingsun. Jadi kata fi'il madhinya ro'a. Ro'a ya roh dan seterusnya. Fil kutubi dalam piro-piro kitab harus dibaca bi, meskipun tidak ada tanda bacanya harus dibaca bi karena ada huruf jernya bi di depan. Kutubun itu berasal dari kata kitabun. Jadi kalau kitabun satu buku atau satu kitab. Sedangkan kalau kutubun ya itu artinya beberapa kitab atau sering disebut dengan jamak taksir. Jamak taksir tidak bisa dibuat. Ini kalau ada sepidol bisa lah namanya. Sepidolnya di mana ini? Kalau jamak mudzakkar salim bisa dibuat. Ada sepidol enggak? Jadi kita ngaji sekalian ngaji nahwu sekalian ngaji sorab. Nanti biar nggak kaget. Kalau kitabun itu adalah satu kitab. Masa itu janganlah. Oh, bukan. Ini pakai kertas aja. Ya udahlah di sini saja biar kelihatan. Kitabun. Nama tuh kitabun. Kitabun. Ini adalah mufrad. Mufrad itu artinya satu. Mufrad cek. Kalau menjadi kutubun, maka akan mempunyai arti jamak. Jamak artinya berarti beberapa. Maka kalau di santren itu kalau diartikan kutubun kitab, wah pada protes. Boten saged niku kedah diarteni pira-pira kitab, ya, beberapa kitab karena jamak. Mana yang menunjukkan jamak? Ya ini mana coba? Dari kitabun menjadi kutubun, dia berubah baik terkurangi hurufnya atau dia ada tambahannya, itu yang menunjukkan jamak. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim. Contoh umpamanya Mazaid, dia mufrad. Kalau dia mau dibikin jamak mudzakkar salim tinggal tambahi wawu sama nun di sini belakangnya. Ini dirubah. Zaiduna. Jadi dia artinya jamak. Jamak mudzakkar. Mudzakkar artinya laki-laki. Begitu juga jamak muannats salim dari kata-kata bu muslimah. Muslimatun. Dia pengen dibikin jamak muannats, ya, jamak perempuan, tambahi alif sama tak di belakangnya. Tambahi alif saja. Muslim tambah alif. Nah,
ininya dihilangkan saja. Sambungkan ke sini nih, muslimah itu udah jadi. Ini bisa dijadikan sebagai apa, pedoman, pasti bisa. Tapi kalau jamak taksir nggak bisa. Contoh rasulun, maka rasulun nampaknya jamak rasulun, ya. Tapi ini bukan jamak, hanya satu utusan, satu saja, satu utusan. Tapi kalau jamaknya gimana? Rusulun. Nah, kalau dibilang rusulun berarti dari mulai Adam, Idris, Nuh, Saleh dan seterusnya. Maka itu menjadi namanya jamak taksir. Dan itu tidak ada cara membikinnya, nggak ada. Itu terserah bagaimana orang Arab saja. Kalau kita gampang sebenarnya, itu jamak berarti ada wawunya, ternyata bukan. Ya, orang Arab nggak mau seperti itu. Nah, itulah. Kalau kita gampang, nggak ada yang huruf yang berat, kiu berat enggak, rorokiu mau ke sini. Tapi kalau kita nggak mau roroki ya di situ, ya harus disukun. Rorokiu nggak mau, harus roroki. Yaki nggak boleh dia yakiu nggak boleh, karena orang Arab itu berat. Jadi kalau belajar bahasa seperti ini, maka pedomannya orang Arab yang menjadi itu. Wasami itu lan krungu sapa ingsun. Krungu berarti mendengar. Min asatidi. Ya, ustadun menjadi asatidun. Jam apa namanya? Nah, baru diterangkan sebentar ini. Jadi kalau ustadun itu satu guru, kalau asatid berarti beberapa guru atau guru dua, ya, namanya jamak taksir. Bagaimana cara membikinnya? Nggak ada. Pokoknya kalau nggak dikurangi, dia ada tambahannya. Seperti itu, baik tanda bacanya ataupun itu dalam segi kalimatnya. Itu. Ulil ilmi kang duweni ilmu. Wal hikami dan mempunyai hikmah, ilmu hikmah. Hikmahnya itu apa? Rojaan kalian ngarep-ngarep hal ini namanya. Ya. Ada syaratnya membuat hal, ya ada. Nggak sembarangan itu. Rojaan kalian ngarep-ngarep adua ain doa. Li kanggoku, li untukku. Ya, liya li. Nah, kayak gitu deh. Yang liya berarti dua dia. Minar rohibina, saking wong kang padha seneng, atau kang padha cinta, kang padha demen, wong kang padha suka, orang-orang yang pada mencintai. Fihi ing dalam mah. Jadi sonnet itu berharap apa yang sudah dihitungkan dari guru-gurunya itu disampaikan kembali. Mana? Yalah, masih panjang ini cerita, masih jauh. Al-mukhlisina kang padha ikhlas kabeh. Mukhlisina jamak mudzakkar salim atau jamak apa tasniyah? Jamak mudzakkar salim, masih pintar. Mana tandanya jamak mudzakkar salim? Karena di situ dia tingkahnya itu tingkah jar apa di situ mansub, maka dia akan ditandai ya sama nun di belakangnya. Kemudian huruf sebelum ya itu tandanya di kasroh. Gampang kalau jamak mudzakkar salim sama isim tasniyah. Ya. Contoh Zaidani sama Zaiduna. Apa yang bahasa Zaidani? Zaiduna.
Iya. Isim tasniah sama isim mudzakkar, isim jamak mudzakkar salim. Maka ketika dia nasab atau jar, dia tambah ya sama nun. Ya-nya ini diganti saja. Maka huruf sebelumnya akan dikasrah. Huruf dikasrah sebelum ya ini. Jadi Zaidina. D-nya ini dikasrah. Nah, ketemu dia. Ya jadinya du-nya dikasrah. Tapi kalau ininya muannas, kalau muannas tasniah, maka bedanya cuma dia itu di fathah depannya. Zaidaini sama Zaidina. Zaidaini. Nah, kalau D ini berarti menunjukkan dua, kalau ini berarti lebih dari dua atau tiga. Ini namanya jamak mudzakkar, yang ini namanya isim tasniah ketika nasab atau ketika dia jar. Bil fauzi. Fauzi. Keberuntungan, fauzia, keberuntungan. Wal kholasi, dan keselamatan dan selamat. Fiyaumidini ing dalam dino kiamat. Badama ing dalam sawise sesuatu. Istakhartu kang wis salat istikharah atau meminta kebagusan. Jadi diminta dulu sebelum membuat kitab ini. Jadi musonif itu istikharah dulu. Sebenarnya orang oleh warung gawe kitab ini. Jadi orang nggak boleh asal gawe buku, tidak disertai dengan istikharah. Allah kepada Allah yang Allah maf'ul bih. Alim maulud sapa Allah yang dalam keterangan. Jadi sebelum musonif itu membuat kitab, beliau itu sudah menyiapkan matang-matang apakah kitab ini sudah sesuai dengan apa yang ke depannya, artinya sudah dipersembahkan dulu kepada Allah. Seperti ini ya Allah, ini kira-kira ini benar apa enggak? Jadi minta petunjuk dulu. Wasama itu lan ngarani sapa ingsun jenengi kasih nama. Bu ing iki karangan, bu ing iki keterangan. Bu ing iki kitab, taklimal muta'allimi ing jeneng taklimul muta'allim. Jadi belajar dan mengajar judulnya. Kalau Syekh atau Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ada kitabnya namanya Kitab Alim wal Muta'alim. Hampir mirip ya, hampir mirip keterangannya. Jadi beliau diakui sebagai orang sangat alim ya, sebagai salah satu pendiri bangsa Indonesia. Gurunya guru kita. Beliau adalah Syekh Hasyim Asy'ari, punya kitab banyak sekali. Salah satunya adalah kitab Alim ya, Alim wal Muta'alim. Kalau ini Taklimul Muta'alim. Ini intinya tata krama, intinya kesopanan dalam mencari ilmu. Sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Ini belum sampai ilmunya. Kalau langsung sampai faslun bentar lagi. Taklimul Muta'alim ini nama kita. Wajah tulan dadake sapa ingsun. Jala adalah fi'il mandi. Itunya berarti dhamir untukku. Bu ini kita. Usulan yang pira-pira batas-batas pasal-pasal. Jadi ada pasal 1, pasal 2, pasal 3 ya, tapi bukan pasal tentang KUHP, tentang korupsi, tentang terorisme bukan, tapi pasal-pasal mengenai tentang kajian ilmu atau syarat-syarat mencari ilmu dan setelah mendapatkan ilmu. Faslun yaitu pasal yang pertama. Aihada utawi iki iku hadane dibuat disimpan. Dari ini Mbak Kiai ora entuk diketokno. Faslun sijine yaitu pasal atau bisa dijadikan badal. Jadi fusulan yang kira-kira berarti kalau dibikin badal atau paslan. Tapi kalau pasal enggak ada alifnya, berarti faslun. Faslun fi magiyatil ilmi, dan dalam hakikat ilmu. Apa sih ilmu itu?
Wal fikih dan fikih lan fikih. Wa fadlilan keutamaane fikih. Nomor siji yaitu pasal nerangake hakikate ilmu fikih lan keutamaane masalah fikih. Yang pertama yang dibahas itu paslun meneh pasal niati yang dalam niat, pasal menerangkan niat harus dibaca niat, tidak boleh dibaca tu atau tak. Niat nggak boleh karena ada jar majrur. Ya, tugasnya adalah mengejarkan atau mengasrohkan. Kalau nggak kasroh berarti ya niabah atau menggantinya dari kasroh. Bihalit ta'allumi ketika menuntut ketika menuntut ilmu. Jadi niat ketika seseorang menuntut ilmu menempati pasal yang kedua. Tulis aja dua gitu. Jadi apa namanya itu? Satu yang tadi paslon masalah hakikat ilmu fikih dan keutamanya. Dua berarti niatnya ketika seseorang mencari ilmu. Kemudian paslon lagi yang ketiga, ikhtiaril ilmi, yang dalam memilih ilmu, ikhtiaril ilmi. Pasal nerangake milih ilmu. Wal ustadilan lan ustad atau kiai atau guru. Nah, ada tersendiri pasalnya itu. Jadi tidak sembarang apa namanya itu mencari ilmu tanpa ada gurunya. Nah, itu akan berbahaya. Nah, kalau carilah guru itu yang benar-benar pintar, benar-benar ngalim, bukan cuma pintar, tapi alim, kemudian wakoki, kemudian tawadu. Jangan asal gabung. Wasariki dan teman, nan konco. Wasabati lan netepi konco. Oh, jadi maksudnya ini boleh konco lan apa jenenge iku? Lan netepi dadi konco. Boleh konco lan dene iso dadi konco. Konco lan konco ini maksudnya. Maka ada di apa namanya itu? Kitab Al-Alam. Fa'ika nadasarin apa namanya itu fakorin itu. Apabila kau temanmu itu baik, maka segeralah berteman dianya kepada dia. Apabila temanmu itu ternyata kok tidak benar, ya jadi ikuti terus. Ya awakmu itu bisa memberi nasihat. Kalau tidak bisa memberi nasihat, maka kamu yang akan kecangkol. Jadi baiknya kita itu berteman kepada orang yang jualan ikan asin. Setidaknya itu ya kita kecipratan ikan asin. Ya. Maka ketika kamu pas ada tawuran, dulu kayak di TV, ternyata kamu cuma nongkrong doang, nongkrong nangono, delok, nggak tahu kayak dicekal polisi, nggak tahu melu-melu nangono, ya dicekal. Jadi apabila teman baik ya segeralah teman, karena kawan itu akan membawa kita kepada yang kita kawan tadi. Nah, kalau kawannya nggak benar ya bisa jadi kita yang ikut jadi nggak benar. Jadi kalau kawan kita baik, maka insya Allah kita akan menjadi baik. Kalau kita berteman sama penjual minyak wangi, ya setidaknya kita itu akan kena bau harum-harumnya, minimal lah itu. Tapi kalau kita bertemannya sama orang jualan tidak benar, ya setidaknya itu kita dapatkan. Nah, paslun fi ta'dhimil ilmi. Pasal yang keberapa itu? Paslun pasal fi ta'dhimil ilmi, yang dalam memuliakan ilmu. Wa ahlihi lan ahli ilmu. Nah, makanya dari pasal ini maka tradisi kayak di pesantren itu inilah yang perlu kita agak tiru sedikitnya. Buku jatuh plot ya diambilnya dicium. Kenapa? Karena takdim sama ilmu, bukan sama bukunya. Bukunya jelek ya.
apa yang di dalam bukunya itu. Kemudian umpamanya kita dapat tugas dari ibu guru baca Al-Quran pakai peci, ya, pakai baju, jangan pakai kaos oblong, kelihatan semuanya kelihatan. Paling tidak auratnya itu tertutupi, pakai sarung. Kalau tidak pakai sarung pakai. Nah, itu salah satu menghormati ilmu supaya mendapatkan ilmu yang berkah. Itu fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Nah, paling setorkan pakai peci, ya. Pakai peci. Kalau perempuan pakai jilbab. Jadi, kemarin tuh ada yang ngapal itu, nggak pakai peci, kemudian pakai kaos gandul, pakai kolor. Takutnya kalau kolornya yang belakang itu sobek, nampak lah itu belahan itunya. Ya, akhirnya kita kepinginnya mendapat ilmu itu yang nggak taunya patahnya bisulen, aduh tambah repot lagi. Ya, maka pakailah baju yang sopan, karena kita bukan apa-apa, ta'dhimil ilmi, kita ya menghormati ilmu atau mengagungkan ilmu. Bukan berarti ini kitabnya terus dikasih bendera ditempel, ya, tidak, ya. Jadi salah satunya yaitu berarti umpamanya setelah selesai kita rapikan, itu masuk salah satu daripada ta'dzim ilmu, ya. Kemudian caranya nanti akan dibahas. Bagaimana kalau buku biasa? Bagaimana cara menyusunnya? Kalau buku biasa akan diterangkan seperti ini, buku biasa, buku tulis. Kemudian buku pelajaran SD atau SMP. Kemudian baru buku-buku seperti ini yang berbahasa Arab seperti ini. Kemudian kalau ada hadisnya berarti baru hadis. Kemudian setelah hadis itu tafsir. Setelah tafsir baru yang Al-Quran beneran itu. Taruh di paling atas. Itu maksudnya ta'dzim, supaya ilmu itu melekat benar-benar di dalam hati, bukan cuma di sini. Di sini loh gampang hilangnya, ya. Masuk ke sini ya kan, sini ada bolongannya, ya. Ada bolongannya bablas. Jadi ilmu yang dimaksudkan barokah itu yang memang benar-benar di sini. Ya, al ilmu fis sudur, kata seseorang itu. Ilmu itu di sini, bukan fis sutur. Sutur tulisan juga perlu. Tulisan itu karena untuk mengekang ilmu. Ibarat sapi, kalau nggak ada talinya, ya bisa kemana-mana, maka dikencang. Itu labnya itu kelihatan apa enggak itu? Nanti tambah orang pusing itu. Tambah sepakat. Jadi maksudnya begitu. Jadi ta'dzim ilmu itu bukan berarti itu sangi segitunya, ya, kitab diciumin. Udah. Iya. Harus dicium, ya. Karena kita ta'dzim sama ilmu. Aku nggak bertanya. Mungkin nggak jadi tanya kalau tadi. Udah. Apa? Paketnya banyak. Udah habis, udah selesai. Sudah habis itu. Untuk masukkan ke YouTube nggak apa-apa, ikhlas. Nanti nggak usah minta di itu di Google. Ada orang berduduk sendiri. Wa ahlihi, dan kepada orang yang punya ilmu. Siapa? Ya para guru-guru kita. Bukan berarti guru kepengen dihormati terus itu nggak ada. Makanya kalau tradisi kita di sana, di pesantren itu, kalau waktu kita masih ngaji, pulang itu dari kampung, di kampung nggak ada apa-apa, cuma ubi, kalau nggak waloh itu kacang tanah, dibawa itu ke tempat kiai. Untuk apa? Untuk mengagungkan gurunya. Ngono ya gurune ki ora terus dipangan dhewe, digodhog terus dintak dhewe ora. Dibagi karo santrine, iki konggone Kang Soki mau bawa duondong. Pernah itu duondong itu sekarang tak gono pondok. Bagikan lagi ora terus dijual. Makanya sekarang lagi heboh Kiai Said menerima amplop. Itu rasa tawadhu, bro. Ya, itu yang perlu tahu. Tawadhu seorang santri kepada kiainya. Hal itu seperti itu biasa. Maka santri kalau di pesantren itu bawa kerupuk dari rumah lempeng dibawa ke kiainya, takdim sama gurunya.
Itu salah satu bentuk takdim. Ya, supaya apa? Ilmu ini barokah. Ini ribut kali, amplop coklat udah jadi masalah. Gak pernah apa namanya itu kita itu ngasih orang tua itu amplop ya atau apa namanya itu beras. Itu pesantren itu seperti itu. Ya, takdim guru itu sudah biasa. Ya, suatu hal yang itu sudah membudaya. Lah kok cuman seperti itu loh, sendal kiai loh, orang bakalan ngasih ketukar dijogoni karo santri. Dijaga itu. Ya. Udah dihadapkan mengarah ke beliau itu balik. Bahkan kiai datang itu karena udah sepuh dituntun sama itu. Sama santri. Tawaduknya itu luar biasa. Lah kok sawah, kiai punya sawah, ya santrinya ya tandur, enggak dibayar, itu biasa. Takdim guru. Maka tradisi seperti itu kayak di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jawa Timur, itu udah biasa. Lo nggak pernah ngaji kitab, tidak pernah belajar seperti ini lah. Kalau orang katam di taklim itu, ya sama kiai. Kang Soim mau jenenge warungnya dijogo, nggih. Manut nggone warung, meneng ae koncone do ngaji kitab. Ala tanalul ilm mas meneng ae. Kang pira iki Kang? 300 Mang Mas. Dol. Koncone padha ngaji yo kan. Ono Kang pondoke dandani kok jenenge rusak kae apa jenenge. Golek duit keliling. Itu udah biasa. Takdim kita kepada dia. Ada juga ceritanya yang suruh nunggu apa namanya itu kolam apa namanya itu kalau tambak kalau di daerah Pati tiap hari nungguin giliran pulang ya kita dapat berkahnya kiai alhamdulillah ya. Seperti itu takdim itu ya. Jadi jangan menjadi salah kaprah dikit-dikit sebagai sokokan sama kiai, bukan ya, itu sebagai takdim kita kepada guru kita. Ketika kita belum berumah tangga, maka takdim kita kepada guru membantu ala kadar apa yang kita bisa. Maka waktu kiai dulu itu saya itu masih di pondok itu, nggak mau dikasih duit, ojo. Orang kewajiban ngasih duit. Tapi besok nak awakmu wis keluarga, awakmu duwe rezeki, ya bawa ini. Ini nggak ditolak. Kiai dari mana itunya kalau nggak dari santrinya? Kecuali dia mau ngawur, beliau luar biasa, tidak pernah dikutip dia dari santri. Pondoknya megah, ya, pondoknya megah sekali. Itu enggak masalah bayar itu enggak diopeng. Santrinya sak pirang-pirang. Sekarang perguruannya tinggi ya juga ada, enggak pernah ribut. Gara-gara amplop coklat atau ribut santunya, ya termasuk titiwan itu. Ributnya, nggak usah ribut. Kalau kiai itu harus takdim, orang barokah. Kayak begitulah kalau tradisi kita. Apa yang diterapkan di situ yaitu ta'dhimul ilmi wa ahlihi, yaitu menghormati ilmu dan menghormati guru. Intinya seperti itu. Ini belum sampai, itu masih panjang. Apakah sampai sekian? Sudah? Sudah dari tadi Pak. Oke, jadi kalau itu mudah-mudahan setelah ngaji ini, setidaknya kita mengingatkan kembali memori kita waktu kita masih di pesantren. Jadi mudah-mudahan apa namanya itu kita akan teringat kembali masa-masa ketika masih ngaji sama dia itu seperti apa, sehingga sosok beliau yang sudah mengasih ilmu kepada kita. Kata Sayyidina Ali, meskipun satu huruf itulah adalah gurumu yang dia berhak mendapatkan penghormatan darimu. Ya. Kalau memang nggak punya duit ya nggak harus punya duit, ya. Nggak harus pakai duit. Maka banyak sekali cerita seperti itu. Ya. Seperti itu nggak harus pakai duit kalau memang kita nggak punya. Kita doakan kalau memang beliau sudah tidak ada. Atau kalau beliau masih sugeng, nah, kita doakan. Kirim PTK kalau gratis rasa bayar, mau rasa download, nggak usah pakai paket. Kirim PTK, apa itunya? Jadi untuk anak-anaknya Pak Guru semuanya, di mana kalian berada, kalau mau maju apapun
kalau kirim video pakai peci atau pakai celana yang sopan, ya, pakai sarung, pakai songkok kalau nggak tahu peci itu, biar kelihatan ganteng dan cantik-cantik. Jangan pakai kaos gandul, ya, biar ilmunya barokah. Kadang apa namanya itu pakai celana pendek, nah itu sangat tidak itu. Jadi kurang lebihnya akan kita sambung di lain waktu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat. Allahumma biqla aqwamtori berkatul Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.